Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Rista Hikmayanti. Aku dari Prodi PWK dengan NIM 2019 1050 1018. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Sidbori dari Prodi PWK dengan NIM 2019 1050 1006. Kali ini kita akan menjelaskan tentang lingkungan kota dan desa. Selamat menyaksikan. Lingkungan adalah suatu ruang di mana di dalamnya mencakup berbagai macam benda hidup maupun benda mati. Lingkungan memiliki kombinasi yang di dalamnya terdapat sumber daya alam, flora dan fauna, serta manusia yang menempatinya. Keberadaan lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan. Jika suatu lingkungan rusak, maka kehidupan yang ada di dalamnya juga akan ikut terganggu. Lingkungan kota adalah lingkungan yang menjadi pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Lingkungan kota bukanlah lingkungan yang terjadi melalui proses singkat, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya merupakan faktor pembentuk lingkungan kota hingga menjadi seperti saat ini. Lingkungan desa adalah lingkungan yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi lingkungan kota dan desa sangatlah berbeda. Desa tidak mengalami kepadatan penduduk seperti di kota, sehingga pemukiman di desa tidak menumpuk. Lingkungan kota dan desa. Lingkungan kota. Kita sudah mengetahui bahwa kota merupakan pusat dari pemerintahan, kegiatan ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan, sehingga membuat lingkungan kota yang bersifat heterogen. Secara umum, lingkungan kota mengandung 5 unsur, yaitu wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Wisma. Wisma merupakan bagian ruang kota yang dipergunakan untuk tempat berlindung terhadap alam sekelilingnya, serta untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial kekeluargaan. Unsur wisma ini dihadapkan beberapa hal, yaitu mengembangkan daerah pemukiman penduduk yang sesuai dengan pertambahan kebutuhan penduduk untuk masa mendatang, memperbaiki keadaan lingkungan yang telah ada agar dapat mencapai standar mutu kehidupan yang layak. Karya. Karya merupakan syarat yang utama bagi eksistensi suatu kota, karena unsur ini merupakan jaminan bagi kehidupan bermasyarakat. Hal itu tercermin dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Marga. Marga merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya di dalam kota, serta hubungan antara kota itu dengan kota lain atau daerah lainnya. Suka. Suka merupakan bagian dari ruang perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas hiburan, rekreasi, pertamanan, kebudayaan, dan kesenian. Penyempurna. Penyempurna merupakan bagian hal yang penting, meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, perkebunan kota, dan jaringan utilitas kota. Dalam unsur-unsur tersebut, maka lingkungan kota tak lepas dari masalah-masalah dan tantangan. Tantangan tersebut diselesaikan dengan cara menyediakan jasa lingkungan dasar dengan cara yang paling efektif melindungi kesehatan, akses air dan drainase yang baik, pengurangan polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lingkungan desa. Suatu desa dapat dikatakan ideal apabila kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pada hakikatnya, elemen lingkungan desa yang dibutuhkan dalam kehidupan terdapat 5 unsur, yaitu wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Wisma, yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang layak. Karya, yaitu suatu lapangan kegiatan kerja di mana masyarakat desa mencari nafkah. Marga, yaitu lingkungan perumahan yang harus mudah dicapai dengan jaringan jalan dan jembatan yang berfungsi menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Suka, yaitu komponen kegiatan
untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa akan hiburan, bersantai, dan beristirahat. Penyempurna, yaitu komponen kegiatan yang penting untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Karakteristik lingkungan kota dan desa. Apa sih perbedaan antara masyarakat kota dan desa? Perbedaan tersebut akan dijelaskan berdasarkan teori third persons dalam buku sosiologi karangan Ruman Sumadilaga mengenai tipe masyarakat kota dan desa, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Netral afektif, yaitu masyarakat kota yang mementingkan rasionalitas. Mereka tidak mencampurkan hal-hal yang bersifat emosional atau yang menyangkut perasaan dengan hal yang bersifat rasional. Oleh sebab itu, masyarakat kota disebut netral dalam perasaannya. Sedangkan di desa, masyarakatnya memiliki tipe afektivitas, yaitu berhubungan dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain, dan menolongnya tanpa pamrih. Ciri kota selanjutnya yaitu orientasi diri. Pada umumnya di kota, tetangga bukan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga masyarakat kota terbiasa hidup tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Mereka cenderung individualistik. Berbeda dengan di kota, desa memiliki ciri orientasi kolektif, yaitu masyarakat desa mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka dengan orang yang berbeda pendapat. Intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan. Selanjutnya, kota memiliki ciri universalisme, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan semua hal yang berlaku umum. Oleh karena itu, pemikiran nasional merupakan dasar yang sangat penting untuk universalisme. Sedangkan desa memiliki ciri yang berkebalikan dengan universalisme, yaitu partikularisme, yang pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Selanjutnya, kota memiliki ciri prestasi, karena mutu atau prestasi seseorang akan menyebabkan orang itu diterima berdasarkan keahlian dan kepandaian yang dimilikinya. Itulah realitas yang ada di kota. Sedangkan di desa, yang terjadi adalah askripsi, yaitu mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan. Selanjutnya, kota memiliki ciri spesifitas, yaitu berterus terang dalam mengungkapkan segala sesuatu. Sedangkan di desa mempunyai ciri kekaburan atau diffuseness, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan tidak berterus terang. Masyarakat desa menggunakan bahasa yang tidak langsung untuk menunjukkan sesuatu. Masalah lingkungan kota sudah menjadi problem yang paling sering terjadi di Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam ataupun faktor dari manusia itu sendiri. Kebanyakan dari permasalahan tersebut belum memiliki solusi untuk mengatasinya. Hal itu menyebabkan kerusakan-kerusakan alam di lingkungan terus saja terjadi. Beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk. Kota tidak dapat dipisahkan dari masalah ini. Kepadatan penduduk yang terjadi di kota sudah sangat familiar bagi kita semua. Kota tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah yang lainnya muncul seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sungai yang tercemar. Pencemaran sungai yang terjadi di kota biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri dan limbah domestik. Limbah hasil industri biasanya langsung dialiri ke sungai. Hal itu menyebabkan sungai tercemar karena limbah industri pasti mengandung berbagai macam zat kimia.
Ada pula limbah domestik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja memenuhi sungai. Karena kota memiliki penduduk yang sangat padat, maka dapat dipastikan jika limbah hasil rumah tangga banyak mencemari sungai. Yang ketiga adalah banjir. Peristiwa ini sudah sering terjadi di Indonesia. Banjir sudah menjadi permasalahan rutin yang harus dihadapi oleh kota-kota besar setiap tahunnya. Setiap musim penghujan, pasti banyak berita tentang daerah yang mengalami banjir. Hal itu terjadi karena sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Masalah sampah yang menumpuk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Hal inilah yang menjadi permasalahan kota-kota besar di Indonesia, karena belum adanya solusi untuk menanggulanginya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak bangunan-bangunan liar dan kumuh. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan liar dan kumuh ini tersebar di setiap sudut kota. Tentu saja hal ini menjadikan pemandangan kota semakin kotor, kumuh, dan tak terawat. Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh lingkungan desa. Yang pertama yaitu pembangunan yang tidak merata. Sudah menjadi rahasia umum jika pembangunan di desa sangatlah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan di kota. Fasilitas yang ada di desa masih sangat terbatas. Hal itu membuat tingkat produktivitas masyarakat di desa tergolong rendah. Kemudian yang kedua adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ialah perubahan fungsi dari suatu lahan yang mana sebelumnya lahan tersebut memiliki fungsi tertentu sebagai salah satu faktor penyeimbang suatu lingkungan. Alih fungsi lahan yang sering terjadi adalah hutan menjadi perkebunan, hutan menjadi persawahan, persawahan menjadi pemukiman, serta pemukiman dan persawahan menjadi lahan industri. Yang ketiga yaitu pencemaran. Di desa juga mengalami pencemaran. Pencemaran yang terjadi yaitu dari limbah domestik dan limbah industri. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari warga sekitar seperti sampah plastik, sampah dapur, dan sebagainya. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari kegiatan industri. Sekarang ini kegiatan industri sudah sering terjadi di desa karena dekat sumber bahan baku. Kemudian pemanfaatan SDA yang tidak sesuai. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan apabila dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di masyarakat adalah pemanfaatan lahan yang melebihi dari kemampuan lahan itu sendiri, sehingga membuat lahan menjadi overload dan rusak. Setiap wilayah pasti berbeda-beda dalam ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Misalnya, di satu wilayah kelebihan suatu sumber daya alam, dan di sisi lain ada wilayah yang membutuhkan sumber daya alam tersebut karena susah ditemukan di wilayahnya. Maka dari itu, kedua wilayah tersebut dapat menjalin hubungan timbal balik yang mana masing-masing wilayah berperan sebagai produsen dan konsumen. Kota membutuhkan desa untuk memenuhi kebutuhan warganya akan bahan pangan seperti beras, sayur-sayuran, ikan, dan sebagainya yang biasanya hanya dapat dihasilkan oleh desa saja. Sedangkan desa sendiri membutuhkan kota untuk warganya mencari kerja. Warga desa biasanya merantau ke kota yang dekat dengan daerahnya untuk mencari pekerjaan yang bisa dilakukan.